Hai, perkenalkan, namaku Rania. Usiaku baru menginjak 32 tahun. Usia yang menurut ibuku adalah masa darurat untuk segera memakai gaun pengantin. Tapi bagiku, ini adalah usia masih muda. Setelah lelah dengan hiruk-pikuk Jakarta dan drama kantor yang tidak ada habisnya, aku memutuskan untuk mengambil langkah nekat. Menyepi, aku memilih sebuah kampung yang cukup jauh dari kebisingan kota. Disinilah aku sekarang, berdiri di depan sebuah bangunan mungil yang akan menjadi tempat tinggalku selama setahun ke depan. Rumah kontrakan nomor 7. Ini kuncinya Mbak Rania. Maaf ya, agak kusam. Maklum sudah lama tidak ada yang menempati, ucap seorang wanita dengan senyum sangat ramah. Dia adalah Mbak Lastri, pemilik warung kelontong sekaligus orang yang bertanggung jawab mengurus kontrakan ini. Wajahnya teduh, khas wanita desa yang murah senyum. Di sampingnya berdiri seorang pria yang sedari tadi diam, namun kehadirannya sangat terasa. Kenalkan Mbak, ini suami saya, Mas Aris. Lanjut Mbak Lastri. Aku mengangguk sopan sambil menyodorkan tangan. Salam kenal, aku Rania Mas. Pria itu menyambut tanganku. Genggamannya hangat, sedikit kasar seperti tangan pekerja keras. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku mendadak salah tingkah. Matanya tajam, namun seperti menyimpan banyak cerita yang terkunci rapat. Aris, jawabnya singkat, suaranya berat. Jenis suara yang entah kenapa langsung menetap di ingatan. Kalau butuh apa-apa, butuh angkat-angkat lemari atau benerin lampu, ketuk saja rumah depan ya Mbak. Mas Aris siap bantu kok, kata Mbak Lastri sambil berkelakar. Mas Aris hanya tersenyum tipis, sangat tipis, hingga hampir tidak terlihat, sambil terus menatapku. Setelah mereka pamit, aku masuk ke dalam rumah. Kontrakan ini sederhana, ruang tamunya kecil, dapurnya mungil, dan ada satu area pribadi di bagian belakang untukku beristirahat. Aku langsung menuju jendela besar yang menghadap ke arah samping. Saat aku menyibak gordennya yang berdebu, hal pertama yang kulihat adalah jendela rumah sebelah yang hanya berjarak beberapa meter. Dan di sana, di balik kaca yang sedikit gelap, aku melihat bayangan seorang pria. Itu Mas Aris. Dia tidak sedang melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah jendela kontrakanku. Saat mata kami bertemu, dia tidak membuang muka. Dia justru mengangguk perlahan sebelum akhirnya menarik gordennya rapat-rapat. Jantungku tiba-tiba berdegup sedikit lebih kencang, karena sejak saat itu aku merasa jendela tersebut bukan lagi sekadar ventilasi, melainkan sebuah mata yang terus mengawasiku. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dengan mulai membongkar kardus berisi pakaian dan lainnya, berusaha menyibukkan diri agar pikiranku tidak melantur kemana-mana. Malam pertamaku di kampung ternyata tidak sesunyi yang kubayangkan. Suara jangkrik dan embusan angin yang menabrak pepohonan justru membuat suasana terasa mencekam sekaligus puitis. Sekitar jam 8 malam, ketukan pelan terdengar di pintu depan. Mbak Rania, ini saya Lastri. Aku membuka pintu dan mendapati Mbak Lastri membawa sebuah nampan berisi pisang goreng hangat dan segelas teh manis. Mbak Lastri, jadi merepotkan begini, kataku merasa tidak enak. Cuma camilan kok Mbak, ini tadi Mas Aris yang mengingatkan. Katanya Mbak Rania pasti capek belum sempat masak, jawabnya sambil melangkah masuk sebentar. Dek, namanya disebut lagi. Jadi, dia yang menyuruh istrinya kemari. Mas Aris, orangnya memang perhatian ya Mbak, tanyaku mencoba berbasa-basi sambil meletakkan nampan di meja kecil. Mbak Lastri terkekeh, namun ada gurat lelah di matanya yang tak bisa disembunyikan. Dia memang pendiam Mbak, tapi kalau sudah punya kemauan, keras sekali. Kadang saya sendiri sampai tidak paham apa yang dia pikirkan. Kami mengobrol sebentar tentang selak-belak kampung ini, sampai akhirnya Mbak Lastri pamit pulang karena hari sudah mulai larut. Aku kembali mengunci pintu, merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan wanita sebaik dia. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Saat aku berjalan menuju area belakang untuk berganti pakaian,
Aku secara tidak sengaja melirik lagi ke arah jendela samping. Gorden di rumah seberang yang tadi tertutup rapat, kini sedikit tersingkap di sana. Di bawah temaram lampu teras yang remang-remang, Mas Aris sedang duduk di kursi kayu. Dia tidak sedang memegang ponsel, tidak juga sedang merokok. Dia hanya duduk diam dengan posisi menghadap tepat ke arah kontrakanku. Karena jarak rumah kami yang cukup dekat, aku bisa melihat dengan jelas saat dia perlahan mengangkat gelas kopinya, seolah-olah sedang memberikan gestur bersulang ke arahku dari kejauhan. Wajahnya tetap datar, tapi matanya seolah bicara bahwa dia tahu aku sedang memperhatikannya. Aku segera menarik gordenku dengan tangan gemetar. Perasaan ini campur aduk. Ada rasa takut, tapi di sudut hati yang paling dalam ada sebuah sensasi aneh yang sulit kujelaskan. Seperti ada magnet yang mulai menarikku ke dalam sebuah situasi yang salah. Malam itu, aku berbaring di tempat peristirahatan pribadiku dengan mata terbuka lebar. Bayangan Mas Aris yang duduk tenang di kegelapan terus berputar di kepalaku. Aku datang ke sini untuk mencari ketenangan. Tapi sepertinya kontrakan nomor 7 punya rencana lain untuk hidupku. Dan rencana itu dimulai dengan sebuah masalah teknis yang tidak terduga di pagi hari berikutnya. Saat aku mencoba menyalakan air di wastafel dapur, yang terdengar hanyalah suara decit pipa yang kering dan batuk mesin pompa yang tersendat. Ya ampun, kenapa malah mati sekarang? Keluhku sambil memutar kran berkali-kali. Aku baru saja hendak keluar untuk mencari bantuan ketika pintu depanku diketuk. Bukan ketukan lembut seperti Mbak Lastri semalam, melainkan ketukan yang mantap dan berwibawa. Saat kubuka, sosok tinggi Mas Aris sudah berdiri di sana dengan kaos oblong abu-abu dan kunci Inggris di tangannya. Mesin pompanya macet ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya yang berat terdengar sangat dekat di telingaku. Aku mengercap heran. Kok, Mas tahu? Dia tersenyum tipis, hampir seperti seringai kecil yang misterius. Suara mesinnya terdengar sampai rumah sebelah. Saya sudah bilang ke Lastri, mau bantu periksa. Dia lagi ke pasar. Jadi saya langsung ke sini. Tanpa menunggu persetujuanku, dia melangkah masuk. Kehadirannya seketika membuat kontrakanku yang kecil terasa semakin sempit. Bau harum maskulin yang bercampur dengan aroma kopi samar darinya memenuhi ruangan, membuatku tanpa sadar menarik napas lebih dalam. Aku mengekor di belakangnya, menuju area belakang tempat mesin pompa berada. Saat dia membungkuk untuk memeriksa pipa, otot-otot lengannya terlihat menegang. Aku berdiri cukup dekat, mencoba memberikan penerangan dengan senter ponselku, namun tanganku sedikit gemetar. Rania, panggilnya pelan, tanpa menoleh. Iya mas, kamu sendirian di sini. Apa nggak merasa kesepian? Tanyanya. Kalimat itu meluncur begitu saja, sangat personal untuk ukuran tetangga yang baru kenal sehari. Aku terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Justru itu tujuan saya kesini mas. Saya mencari kesunyian. Mas Aris berhenti bekerja, lalu perlahan berdiri dan membalikkan badannya. Jarak di antara kami kini hanya tersisa beberapa jengkal. Dia menatapku dalam-dalam. Sebuah tatapan yang seolah-olah bisa menembus hingga ke dasar hatiku. Sunyi itu beda dengan sepi. Bisiknya dengan nada yang sangat rendah. Kadang, di tengah keramaian pun kita bisa merasa sepi kalau tidak ada orang yang benar-benar melihat kita. Saya tahu rasanya. Aku terpaku. Kalimatnya terasa seperti sebuah pengakuan tersembunyi tentang hidupnya sendiri. Suasana di area belakang itu mendadak menjadi sangat panas, meski angin pagi berembus kencang. Aku bisa merasakan tatapannya jatuh ke bibirku sebelum kembali ke mataku. Belum sempat aku menjawab, suara pagar depan yang berderit menandakan seseorang datang. Mas Aris langsung kembali fokus pada pipa di depannya. Seolah tidak terjadi apa-apa, tapi aku tahu batasan antara tetangga dan orang asing baru saja terkikis oleh percakapan singkat tadi. Dan aku pun tersentak saat suara Mbak Lastri memanggil dari arah depan dengan nada ceria. Mas Aris, sudah selesai belum benerin pompanya? Mbak Lastri muncul di ambang pintu dapur dengan keranjang belanjaan di lengannya. Mas Aris bangkit dengan tenang, menyeka tangannya yang sedikit kotor
ke selembar kain yang ia bawa. Sudah, Dik. Cuma ada sumbatan kecil di pipanya. Sekarang airnya sudah lancar. Jawabnya dengan nada suara yang kembali datar. Seolah-olah percakapan intens dengan tatapan dalam tadi tidak pernah terjadi. Aku hanya bisa tersenyum kaku, mencoba mengatur napas agar tidak terlihat gugup. Terima kasih banyak ya, Mas. Mbak, saya benar-benar terbantu. Mbak Lastri tertawa kecil. Sama-sama, Rania. Oh iya, ini ada titipan lagi dari Mas Aris. Tadi sebelum saya ke pasar, dia sibuk sekali membungkus ini, ucapnya sambil menyodorkan sebuah kotak bekal kecil berisi irisan buah mangga harum manis yang sudah dikupas rapi. Aku melirik ke arah Mas Aris. Dia tidak melihatku. Dia sibuk merapikan peralatan kerjanya. Tapi aku bisa melihat telinganya sedikit memerah. Tadi ada tukang buah lewat. Kelihatannya segar, gumamnya pelan tanpa menoleh. Setelah mereka pulang, aku duduk di meja makan kecilku sambil menatap kotak buah itu. Razalnya, iya, ada perhatian yang begitu detail dari seorang pria yang seharusnya hanya sekadar suami tetangga. Perhatian itu terasa manis, namun ada rasa pahit yang mengikuti. Rasa bersalah karena aku mulai menikmati perhatian tersebut. Sore harinya, saat aku sedang duduk di teras depan sambil membaca buku, ponselku berdenting. Sebuah notifikasi pesan dari nomor yang tidak kukenal muncul di layar. Mangganya manis. Jangan terlalu sering melamun di jendela. Nanti angin malam bisa membuatmu sakit. Jantungku seperti berhenti, berdetak sejenak. Dari mana dia mendapatkan nomorku? Pasti dari daftar penghuni yang dipegang Mbak Lastri. Aku menoleh ke arah rumah sebelah. Di balik jendela yang selalu menjadi misteri itu, gordennya sedikit bergerak. Aku tahu dia sedang mengawasiku. Aku seharusnya merasa terganggu, atau bahkan marah, karena dia berani mengirim pesan seperti itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jemariku gemetar, ingin membalas pesan itu. Aku baru saja hendak mengetik balasan ketika aku melihat Mbak Lastri keluar rumah dengan daster rapi, tampak bersiap-siap untuk pergi mengaji ke musola kampung. Dia melambai padaku dengan tulus. Saat itu juga, aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah. Aku sedang menggenggam ponsel yang berisi pesan rahasia dari suaminya. Sementara wanita itu tersenyum padaku, tanpa menaruh curiga sedikit pun. Malam itu, bukannya menjauh, aku justru mendapati diriku berdiri di balik jendela kamarku sendiri. Aku sengaja mematikan lampu agar bisa melihat keluar tanpa terlihat. Dan benar saja, di bawah lampu jalan yang temaram, Mas Aris sedang berdiri di halaman rumahnya, menatap lurus ke arah jendela tempatku bersembunyi. Dia tahu aku di sana, dan aku pun tahu dia menungguku dalam kebisuan yang paling riuh yang pernah kurasakan. Aku segera menjauh dari jendela. Dadaku sesak oleh debaran yang seharusnya tidak ada. Malam itu, aku tidak membalas pesannya, tapi aku juga tidak bisa memejamkan mata sampai fajar menyingsing. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyibukkan diri dengan membantu Mbak Lastri di warungnya. Aku merasa jika aku terus berada di dekat wanita itu, rasa bersalah ini akan mencegahku untuk melangkah lebih jauh. Namun, takdir justru seolah sedang mempermainkanku. Rania, tolong jagain warung sebentar ya. Saya mau antar pesanan catering ke balai desa, pinta Mbak Lastri dengan napas terengah-engah. Mbak, biar saya yang jaga, jawabku mantap. Baru 10 menit aku duduk di balik etalase kaca berisi sabun dan bumbu dapur. Sosok itu muncul. Mas Aris tidak mengenakan kaos oblong seperti kemarin. Dia memakai kemeja batik yang rapi, tampak sangat berwibawa, namun wajahnya terlihat kuyu. Dia tidak masuk ke warung, melainkan hanya berdiri di ambang pintu, menghalangi cahaya matahari yang masuk. Kenapa pesan saya tidak dibalas? Tanyanya. Langsung, suaranya rendah, nyaris seperti bisikan, namun penuh penekanan. Aku pura-pura sibuk merapikan tumpukan mie instan. Saya sibuk, Mas. Lagi pula, rasanya tidak sopan kalau kita bertukar pesan di belakang Mbak Lastri. Mas Aris melangkah masuk, mendekat
hingga jarak kami hanya terhalang meja kayu warung. Lastri itu wanita baik, sangat baik, tapi dia tidak pernah mengerti bahwa di dalam rumah ini, aku merasa seperti orang asing yang hanya bertugas mencari uang. Itu urusan rumah tangga, Mas, bukan urusan saya, sahutku, mencoba tetap tegar meski jemariku dingin. Sekarang jadi urusanmu, Rania. Karena sejak kamu turun dari taksi di depan kontrakan nomor 7 itu, aku sudah tidak bisa lagi melihat hal lain di kampung ini kecuali kamu. Kalimat itu telanjang, tanpa kiasan. Aku mendongak, menatap matanya yang memerah. Ada luka yang mendalam di sana. Jenis luka yang membuat seorang wanita merasa ingin menjadi penyembuhnya. Sisi empatiku mulai bergejolak, mengalahkan logika yang sedari tadi meneriakkan kata bahaya. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya di atas meja, seolah ingin menyentuh ujung jariku. Aku hanya ingin didengar. Say Khalisat. Sore ini, di jalan setapak belakang kebun jati, tolong dat. Sebelum aku sempat menolak, dia sudah berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan aroma parfum maskulin yang kembali menjerat indera penciumanku. Aku terpaku di sana, memandangi punggungnya yang menjauh. Di kejauhan, aku melihat Mbak Lastri berjalan pulang, sambil tersenyum lebar ke arahku dari seberang jalan. Hatiku hancur seketika. Aku merasa seperti pengkhianat yang baru saja diberi peta menuju jalan kehancuran. Namun sebagian diriku justru sangat penasaran ingin melihat apa yang ada di ujung jalan setapak itu. Sore itu, langit kampung berubah warna menjadi jingga yang muram. Seolah-olah alam pun tahu bahwa aku sedang berada di persimpangan moral yang berbahaya. Langkah kakiku terasa berat, namun entah kekuatan apa yang menyeretku hingga akhirnya aku sampai di area kebun jati yang ia janjikan. Suasananya sunyi, hanya ada suara daun kering yang bergesekan tertiup angin. Di sana, Mas Aris sudah menunggu, bersandar pada sebatang pohon tua sambil menatap cakrawala. Aku pikir kamu tidak akan datang, ucapnya tanpa menoleh. Namun aku tahu, dia menyadari kehadiranku dari suara langkahku. Aku datang hanya untuk memintamu berhenti, Mas, jawabku dengan suara yang bergetar. Mbak Lastri terlalu baik untuk kita sakiti seperti ini. Mas Aris berbalik, melangkah mendekat, hingga aku bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya. Dia tidak menyentuhku, tapi tatapannya terasa lebih dari sekadar sentuhan fisik. Kamu tahu, Rania, bertahun-tahun aku hidup dalam kesunyian yang riuh, melakukan segalanya demi label suami idaman di mata warga, sementara jiwaku kosong. Sampai aku melihatmu dari balik jendela itu. Tapi itu tetap salah, bisikku. Meski pertahananku mulai runtuh, aku tidak minta kamu menjadi milikku sekarang. Dia menjeda kalimatnya, suaranya melembut hingga ke titik yang paling rapuh. Aku hanya ingin tempat untuk menjadi diriku sendiri, tanpa tuntutan, tanpa sandiwara. Hanya sebentar saja. Di saat yang bersamaan, dari kejauhan terdengar suara beberapa ibu-ibu kampung yang sedang berjalan pulang dari ladang. Suara tawa mereka terdengar semakin dekat ke arah jalan setapak ini. Panik seketika menjalar di sekujur tubuhku. Jika mereka melihat kami di sini, di tempat sepi seperti ini, habislah sudah reputasiku. Mas, ada orang, kita harus pergi, seruku tertahan. Bukannya menjauh, Mas Aris justru menarik lenganku pelan dan membawaku bersembunyi di balik rimbunnya, semak-semak besar yang terlindung pohon jati. Jarak kami kini begitu rapat. Aku bisa merasakan embusan napasnya di keningku, dan aroma tubuhnya yang begitu maskulin kini menguasai seluruh indraku. Kami terdiam membatu, menahan napas saat suara ibu-ibu itu melintas tepat di balik pepohonan tempat kami bersembunyi. Jantungku berpacu begitu kencang. Bukan hanya karena takut ketahuan, tapi karena posisi kami yang sangat tidak biasa ini. Saat suara itu menghilang, Mas Aris tidak segera melepaskan lenganku. Dia menatapku dengan binar mata yang penuh kerinduan dan keputusasaan. Lihat Rania, bahkan alam pun seolah ingin kita bersama dalam rahasia ini, bisiknya pelan. Aku menatapnya balik, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai suami tetanggaku. Aku melihatnya sebagai seorang pria yang kesepian, yang secara kebetulan
menemukan jiwanya di dalam diriku. Dan saat itulah aku sadar, aku tidak lagi sekadar terjebak. Aku mulai hanyut dalam arus yang aku tahu akan menenggelamkanku. Keadaan sunyi di balik pohon jati itu seolah menghentikan waktu. Namun kenyataan pahit segera menamparku saat aku melepaskan diri dari genggamannya dan berlari pulang tanpa menoleh lagi. Malam harinya, kampung terasa lebih gerah dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu kontrakanku dengan lampu yang sengaja tidak kunyalakan. Namun, suasana tenang itu pecah saat terdengar suara gaduh dari rumah sebelah, rumah Mbak Lastri. "Mas, kunci mobil di mana? Kok nggak ada di meja biasanya?" Suara Mbak Lastri terdengar tinggi, tidak seperti biasanya yang selalu lembut. "Aku nggak tahu, mungkin terselip," jawab Mas Aris pendek. Suaranya terdengar malas. "Kamu tuh akhir-akhir ini aneh banget, Mas. Sering melamun, sering keluar nggak jelas. Ada apa sih? Ada apa sih?" Aku menahan napas di balik dinding yang tipis ini. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Aku merasa menjadi penyebab keretakan yang mulai menganga di rumah itu. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi keesokan paginya. Saat aku hendak pergi ke pasar untuk menghindari pikiran yang kalut, aku berpapasan dengan Bu RT di depan pagar. Beliau berhenti sebentar, membetulkan letak kacamata, dan menatapku dengan sorot mata yang menyelidik. "Mbak Rania, sudah lama ya tinggal di sini?" tanyanya. Nadanya datar, tapi terasa penuh interogasi. "Baru 2 minggu, Bu." "Ada apa ya?" "Oh, nggak ada apa-apa. Kumaya, hoti saja. Kampung ini tenang, tapi tembok-tembok di sini punya telinga. Kalau ada tamu yang nggak seharusnya datang, atau kalau Mbak sering main ke tempat yang sepi, warga pasti tahu." Kalimat itu telak menghujam jantungku. Jadi, kejadian di kebun jati kemarin, ada yang melihat? Atau mungkin gosip tentang Mas Aris yang sering memperhatikanku sudah mulai menyebar? Aku hanya bisa tersenyum kaku dan segera pamit. Rasa cemas mulai menguasai. Namun, puncaknya adalah saat aku kembali dari pasar. Di depan pintu kontrakanku, Mbak Lastri sudah berdiri menunggu. Wajahnya tidak secerah biasanya, matanya sembab, dan dia memegang sebuah benda yang sangat kukenali. Itu adalah antingku, anting yang pasti terjatuh saat aku bersembunyi di balik semak-semak kebun jati bersama suaminya kemarin sore. "Rania, Mas Aris bilang dia menemukan ini di halaman belakang rumahku," ucap Mbak Lastri dengan suara bergetar, mencoba menahan tangis. "Tapi aku tahu kamu gak pernah main ke halaman belakangku. Bisa jelaskan kenapa anting ini bisa ada di tangan suamiku?" Aku terpaku di depan pintu, lidahku keluh, dan di seberang sana, aku melihat Mas Aris berdiri di teras rumahnya, menatap kami dengan wajah pucat pasi. Dunia seakan berhenti berputar saat tatapan kecewa Mbak Lastri menghunjam tepat di ulu hatiku, menuntut jawaban yang tak mungkin kuberikan tanpa menghancurkan segalanya. Aku mungkin menjatuhkannya saat kemarin membantu Mas Aris membetulkan pipa air. "Mbak," jawabku terbata-bata. Sebuah kebohongan yang terdengar sangat payah, bahkan di telingaku sendiri. Mbak Lastri menarik napas panjang. Air matanya kini benar-benar luruh. "Pipa air itu di area belakang rumah ini, Rania, bukan di kebun jati." Seseorang mengirimkan foto padaku. Foto 2 bayangan di balik pepohonan kemarin sore. Dek, jantungku serasa merosot ke perut. Ternyata benar. Tembok kampung ini punya mata. Mas Aris yang tadinya hanya mematung, tiba-tiba melangkah mendekat. Dia tidak lagi bersembunyi. Dengan langkah pasti, dia berdiri di antara aku dan istrinya. "Kukap, Lastri, jangan pojokan Rania." Suara Mas Aris terdengar berat dan tegas, namun ada nada keputusasaan di sana. Dia tidak salah. Aku yang memintanya datang. Aku yang mencarinya. "Mas, apa yang kamu katakan?" Mbak Lastri menjerit kecil. Suaranya pecah tertahan karena tak ingin tetangga lain mendengar keributan ini. Suasana menjadi sangat panas. Aku ingin lari, ingin menghilang di telan bumi, tapi kakiku seolah terpaku di lantai teras. Mas Aris menoleh ke arahku,
lalu kembali menatap istrinya dengan sorot mata yang jujur namun menyakitkan. Selama ini aku bertahan dalam diam, Lastri. Kita hidup seperti dua orang asing yang dipaksa satu atap. Kehadiran Rania hanya membuatku sadar bahwa aku sudah lama mati di dalam rumah kita sendiri, ucap Mas Aris tanpa ampun. Mbak Lastri mundur selangkah, wajahnya penuh luka yang tak terlukiskan. J.D. Bennett, kamu lebih memilih wanita yang baru kamu kenal 2 minggu daripada aku yang menemanimu belasan tahun. Warga mulai mengintip dari balik jendela rumah masing-masing. Selentingan bisikan mulai terdengar di kejauhan. Ini adalah klimaks yang paling kutakuti, sebuah konfrontasi terbuka di mana tidak ada lagi rahasia yang tersisa. Di tengah isak tangis Mbak Lastri dan tatapan tajam Mas Aris, aku hanya bisa menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku bukan lagi wanita kota yang mencari ketenangan. Aku adalah duri dalam daging yang baru saja meledakkan sebuah keluarga. Dan di saat itulah Mas Aris melakukan sesuatu yang semakin memperkeruh keadaan. Dia menggenggam jemariku di depan mata istrinya sendiri. Ayo Paji, Rania, kita selesaikan ini di dalam, bisiknya. Seolah-olah dunia hanya milik kami berdua, sementara kehancuran nyata sudah mengepung di depan mata. Namun aku segera menyentakkan tanganku dengan keras, melepaskan diri dari genggaman pria yang saat itu terasa seperti api yang membakar kulitku. Jangan Mas, cukup, teriakku parau. Suaraku bergetar hebat. Aku menatap Mbak Lastri yang luruh bersimpuh di lantai terasnya, lalu beralih menatap Mas Aris dengan kemarahan yang meluap dari rasa bersalah. Kamu bilang kamu ingin hidup kembali, tapi cara ini hanya akan membunuh harga diri kita semua. Aku tidak membiarkan mereka masuk ke rumahku. Aku justru melangkah mundur, menutup pintu kontrakan nomor 7 dengan bantingan yang cukup keras, menguncinya dari dalam dan merosot di balik daun pintu. Di luar, aku masih bisa mendengar suara isak tangis Mbak Lastri yang memilukan dan gumaman warga yang mulai berkerumun di jalanan kampung. Malam itu, kontrakanku terasa seperti penjara. Aku mematikan semua lampu, duduk di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Ponselku terus bergetar. Belasan pesan masuk dari Mas Aris, permintaan maaf, janji-janji manis untuk membawaku pergi, hingga ungkapan cintanya yang egois. Aku tidak membaca satupun. Sekitar jam 2 pagi, suasana di luar sudah benar-benar sunyi. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu belakang dekat dapur. Hatiku mencelos. Aku tahu itu bukan Mas Aris, karena ketukannya terlalu lembut, terlalu ragu. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu sedikit. Di sana, di bawah cahaya bulan yang pucat, berdiri Mbak Lastri. Wajahnya bengkak karena terlalu banyak menangis, tapi matanya tidak lagi menunjukkan amarah. Hanya ada kekosongan yang dalam. Boleh aku masuk? Tanyanya lirih. Aku mengangguk pelan, membiarkannya duduk di kursi plastik dapurku. Kami terdiam cukup lama. Bau tanah basah setelah hujan gerimis menyusup masuk melalui celah ventilasi. Rania, ucapnya akhirnya, aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya. Mas Aris memang sudah lama pergi sebelum kamu datang. Kamu hanya alasan baginya untuk akhirnya benar-benar melangkah keluar dari pintu rumah. Mbak, aku minta maaf. Aku tidak pernah berniat menghancurkan apapun, bisikku. Air mataku ikut jatuh. Mbak Lastri menatapku, lalu tersenyum getir. Dia sangat memujamu. Dia bilang padaku bahwa kamu adalah jendela menuju dunia yang lebih berwarna. Tapi dia lupa satu hal, Rania. Kamu punya hidupmu sendiri, dan aku punya kehormatanku. Aku memutuskan untuk memintanya pergi dari rumah itu besok pagi. Dan aku kesini hanya untuk satu hal. Dia menjeda kalimatnya, menatapku lurus ke dalam mata. Aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar mencintainya, atau kamu hanya kasihan padanya? Pertanyaan itu menghantamku seperti godam. Aku menyadari bahwa apa yang kurasakan selama ini bukanlah cinta yang sejati, melainkan hanya ego yang tersanjung karena dipuja, dan rasa penasaran pada sesuatu yang terlarang. Di tengah
keheningan malam itu, aku akhirnya menemukan jawaban yang paling jujur untuk diriku sendiri. Bahwa apa yang kurasakan bukanlah cinta, melainkan sekadar rasa kagum yang salah tempat. Aku menatap Mbak Lastri dengan napas yang mulai tenang, meski sisa air mata masih terasa hangat di pipiku. "Mbak," jawabku pelan, namun tegas. "Aku tidak mencintainya. Aku hanya tersesat dalam perhatian yang seharusnya tidak aku terima. Mas Aris bagiku adalah sebuah kesalahan yang hampir aku benarkan." Mbak Lastri mengembuskan napas panjang, seolah beban seberat 1 ton baru saja terangkat dari bahunya. Dia tidak memelukku, tapi dia mengangguk pelan sebagai tanda bahwa dia menghargai kejujuranku. Kami duduk bersama dalam keheningan selama beberapa menit lagi, menyadari bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Keesokan paginya, kampung gempar. Mobil bak terbuka, terparkir di depan rumah sebelah. Aku mengintip dari balik gorden jendela yang dulu sering menjadi saksi bisu tatapan rahasia itu. Mas Aris terlihat sedang menaikkan beberapa koper dan kardus ke atas mobil. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Tidak ada lagi binar mata yang memuja, hanya ada garis-garis penyesalan. Dia sempat berhenti sejenak, menatap ke arah pintu kontrakanku. Dia menunggu aku keluar, menunggu sebuah kata yang mungkin bisa menahannya, atau setidaknya memberinya harapan. Namun, aku tetap bergeming di balik pintu yang terkunci. Aku tahu, jika aku keluar sekarang, drama ini tidak akan pernah berakhir. Setelah mobil itu melaju pergi, aku keluar dari persembunyianku. Aku mendatangi Mbak Lastri yang sedang menyapu teras rumahnya, seolah-olah sedang membersihkan sisa-sisa kenangan pahit. "Aku juga akan pergi, Mbak," kataku lirih. Mbak Lastri berhenti menyapu. Dia menatapku tanpa rasa benci. "Mungkin itu yang terbaik untuk kita semua, Rania. Mulailah hidup baru di tempat yang tidak memiliki rahasia di balik jendela." Aku kembali ke dalam kontrakan nomor 7 dan mulai mengepak barang-barangku. Setiap sudut ruangan ini kini terasa menyesakan. Aku sadar bahwa menyepi ke kampung bukan berarti lari dari masalah, tapi justru menghadapi sisi tergelap dari diriku sendiri. Sore harinya, saat aku sedang menutup resleting koper terakhir, sebuah pesan masuk ke ponselku. "Dari Mas Aris, aku sudah di kota. Aku akan menunggumu di sana, Rania. Aku yakin suatu saat kamu akan sadar bahwa kitalah yang seharusnya bersama." Aku tidak menghapus pesan itu, tapi aku memblokir nomornya secara permanen. Aku tidak ingin lagi menjadi alasan seseorang menghancurkan istananya sendiri. Langkahku sudah bulat. Aku harus pergi sebelum malam kembali turun, dan sebelum bayangan di jendela itu kembali menghantuiku, dunia di sekitarku seolah kehilangan suaranya. Aku tetap berdiri di sana, di bawah beong-beong pohon mangga, menatap ujung gang yang kini kosong. Debu yang diterbangkan ban mobilnya perlahan turun kembali ke tanah, persis seperti perasaanku yang mulai mengendap menjadi sebuah keputusan yang pahit, namun harus diambil. Malam itu, rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Mas Yoga duduk di ruang tamu, membolak-balik koran tanpa benar-benar membacanya. Aku tahu, ketenangan di rumah ini hanyalah sebuah sandiwara yang melelahkan. Kami adalah 2 orang yang tinggal di bawah atap yang sama, namun terpisah oleh jurang rahasia yang tak mungkin lagi dijembatani. Aku menghampirinya, menarik napas panjang, dan akhirnya mengatakan apa yang sudah lama tertahan di ujung lidah. "Mas, aku tidak bisa terus berpura-pura. Kampung ini, rumah ini, semuanya mengingatkanku pada kesalahan yang kubuat dan pada wanita yang bukan lagi diriku." Mas Yoga terdiam lama. Dia tidak marah, tidak juga memaki. Ada kelelahan yang luar biasa di matanya saat dia menjawab pelan, "Aku tahu, Rania, aku sudah lama tahu." Pagi harinya, kabut masih menyelimuti sawah saat aku mulai memasukkan sisa barang-barangku ke dalam koper. Tidak banyak yang kubawa. Aku ingin meninggalkan beban masa lalu di sini. Aku meninggalkan surat singkat untuknya. Sebuah permintaan maaf tulus, bukan untuk dimaafkan, melainkan untuk melepaskan. Aku melangkah keluar pagar untuk terakhir kalinya. Udara pagi yang dingin menerpa wajahku,
terasa seperti teguran sekaligus pelukan. Aku melewati rumah-rumah tetangga yang baru saja terbangun, melewati gang tempat rahasia-rahasia itu pernah berbisik, dan terus berjalan menuju jalan raya. Di halte bus, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Kampung ini telah memberiku kebahagiaan, luka, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Namun, untuk menjadi Rania yang utuh, aku harus pergi. Bus antar kota datang menjemput. Saat aku melangkah masuk dan duduk di kursi dekat jendela, aku merasakan getaran mesin yang siap membawaku pergi. Bus mulai melaju, dan saat pepohonan di pinggir jalan mulai melintas cepat, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Harapan. Aku mengeluarkan sebuah jurnal kecil yang baru kubeli, membuka halaman pertamanya yang masih putih bersih, dan menuliskan satu kalimat. Hari ini, aku berhenti menjadi bayangan masa lalu orang lain, dan mulai menulis ceritaku sendiri. Bus itu pun terus melaju, menjauh dari kampung yang penuh kenangan, menuju cakrawala kota yang baru, dan janji tentang masa depan yang lebih jujur.